Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebi Kusuma Rahayu Putri dengan NIM A1C222060 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya, yaitu pengaruh literasi digital dalam pembelajaran abad 21 di MAN Laboratorium Kota Baru. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu pada bagian pendahuluan. Pada abad 21 ini, kita sudah memasuki era digital, di mana kita tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi, termasuk dalam bidang pendidikan sekalipun. Nah, hampir semua kegiatan pembelajaran itu memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajarannya. Salah satu bentuk teknologi digital yang kita gunakan dalam proses pembelajaran adalah komputer atau laptop. Literasi digital ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur, dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Nah, literasi digital ini mencakup 3 kemampuan, yaitu kompetensi pemanfaatan teknologi, memaknai dan memahami konten digital, serta menilai kredibilitasnya, juga bagaimana cara membuat, meneliti, dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Dalam menggunakan teknologi digital, kita diawasi dengan Undang-Undang ITE, di mana undang-undang ini membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat kita di ruang digital. Hal ini bertujuan agar masyarakat dalam menggunakan teknologi digital itu memiliki sifat yang bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga tidak ada terjadinya konflik mengenai ujaran kebencian, adanya konten pornografi, dan lain sebagainya. Dalam dunia pendidikan, guru dituntut untuk memiliki kompetensi digital dan memahami mengenai literasi digital untuk menunjang proses pembelajaran. Abad 21 merupakan abad yang dikenal dengan sebutan abad pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, dan lain sebagainya, di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat dan sulit untuk dihindari. Salah satu hal yang tidak bisa kita hindari perkembangannya adalah teknologi komunikasi berupa media sosial. Dengan adanya media sosial, kita dimudahkan dalam berkomunikasi, berkolaborasi dengan banyak orang. Nah, di keterampilan abad 21 itu merupakan keterampilan yang paling penting yang harus dikuasai oleh setiap orang dalam mencapai tantangan atau permasalahan dalam kehidupan. Keterampilan pada abad 21 ini dikenal dengan 4C, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan kita dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengolah suatu informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Sedangkan keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan yang mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, ataupun suatu informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Untuk keterampilan berkolaborasi, artinya mampu bekerja sama dengan orang lain, dengan tim ataupun organisasi dan lain sebagainya dengan baik dan efektif tanpa merasa kesulitan, sehingga terciptanya atau terwujudnya tujuan bersama. Kreativitas merupakan keterampilan di mana seseorang mampu menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada, kemudian inovatif, memiliki orisinalitas karya, memiliki banyak ide atau gagasan yang menarik, sehingga tercipta produk yang unik, bervariasi, dan juga baru. Nah, keempat keterampilan ini harus dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran pada abad 21. Adapun model-model pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama ada model pembelajaran kooperatif, di mana bentuk model pembelajaran ini bersifat berkelompok sehingga membangun keterampilan berkolaborasi pada peserta didik. Yang kedua, ada model pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran dengan sajian atau tanya jawab lisan sehingga melatih kemampuan komunikasi dan berpikir peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan.
Di sini, peserta didik diminta untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi dengan teman untuk menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan tim, dan juga menguji kreativitas dari peserta didik. Nah, model pembelajaran selanjutnya yaitu Teams Game Tournament, yaitu model pembelajaran dengan mengelompokkan peserta didik sehingga peserta didik memperoleh tugas dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk kerja individual dan juga diskusi. Di teknologi digital, kita dibebaskan untuk berpendapat dan juga berekspresi di ruang digital. Namun, ada batasan dalam berekspresi dan berbicara di ruang digital, yaitu dengan adanya Undang-Undang ITE. Kebebasan ekspresi adalah salah satu hak asasi manusia karena kebebasan berekspresi tidak terikat dengan peraturan tertentu. Namun, bukan hal mudah untuk membebaskan seseorang berpendapat dan juga berekspresi di ruang digital karena perlu adanya pemikiran yang matang sebelum mengutarakan pendapat terkait hal yang ingin dibicarakan. Kita harus memastikan apa saja informasi yang akan diunggah, untuk siapa dan kepada siapa saja informasi tersebut disampaikan, dengan tujuan apa, dan adakah pengaruh baik buruknya apabila informasi tersebut diutarakan. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat dari kebebasan berpendapat dan juga berekspresi di ruang digital. Yang pertama, sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan, ide, maupun saran. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, ruang digital memudahkan dalam proses mencari informasi ataupun ilmu pengetahuan. Kemudian, ruang digital juga memudahkan proses belajar jarak jauh. Dengan banyaknya informasi yang ada di ruang digital, membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi. Dalam Undang-Undang ITE, terdapat beberapa kunci yang menjelaskan kaitan dengan konten digital, terutama di dunia pendidikan. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat membuat banyak diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian ada pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dan yang terakhir, pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Literasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital. Menurut UNESCO, literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan media cetak serta tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta dalam masyarakat. Kompetensi digital didefinisikan sebagai keterlibatan dan praktik reflektif dalam proses belajar mengajar melalui teknologi digital. Ciri khas kompetensi digital adalah yang pertama, menghubungkan teori dan praktek, yang kedua, kreativitas dan berpikir, yang ketiga, menumbuhkan kreativitas, kemudian permainan dan pemecahan masalah, kemudian mendorong partisipasi, dan yang terakhir, kerjasama dan keterlibatan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan pemahaman kritis terhadap lingkungan digital. Kompetensi digital merupakan suatu pendekatan yang tidak hanya mengandalkan keterampilan teknologi guru, tetapi juga bagaimana guru sebagai pengajar memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis sekaligus mengembangkan aspek emosional siswa.
Antara literasi digital dan kompetensi digital memiliki sedikit perbedaan. Jika literasi digital berfokus pada bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, menilai, dan juga mengolah informasi dengan teknologi digital, maka kompetensi digital berfokus ke bagaimana cara kita selain bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik, kita juga mampu mengembangkan keterampilan yang kita punya, terutama keterampilan berpikir kritis dan juga berbagai aspek emosional lainnya. Nah, framework kompetensi digital guru melibatkan aspek-aspek seperti keterampilan teknologi, pemahaman etika digital, kemampuan merancang pembelajaran digital, dan juga kemampuan mengelola konten digital menjadi konteks pendidikan. Kompetensi digital guru dikaitkan dengan keterampilan pendidik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan prinsip pedagogi dalam mewujudkan makna metode pendidikan. Guru profesional di abad 21 harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan siswa di masa depan. Hasil sebuah penelitian tentang kebijakan dan juga kepemimpinan guru di era globalisasi ini menunjukkan bahwa guru harus beradaptasi agar tidak ketinggalan dan juga harus mampu menguasai teknologi dalam pendidikan. Seorang pendidik juga harus memahami berbagai etika dalam menggunakan teknologi digital, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, etika berinternet, yang berhubungan dengan penggunaan internet di ruang digital dengan baik dan juga benar. Kemudian, etika guru terhadap pengetahuan tentang informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Selanjutnya ada etika terhadap pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital dan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya etika dalam berinteraksi di ruang digital. Ruang digital memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus menjaga etika kita. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti, yaitu memberikan gambaran sejauh mana kemampuan literasi siswaman laboratorium di Kota Jambi kelas 12. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang wajar dengan mengedepankan proses interaksi komunikatif yang mendalam antara peneliti dan juga fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menerapkan perlakuan khusus terhadap sampel yang digunakan sehingga tidak memerlukan kelas kontrol atau eksperimen. Penelitian dilakukan kepada pendidik dan juga peserta didik dengan memberikan angket. Angket yang diberikan berupa pernyataan mengenai literasi digital untuk mengetahui kemampuan literasi digital pendidik dan juga peserta didik. Penyebaran angket dimaksudkan untuk mengetahui kepekaan mereka dalam teknologi digital. Untuk itu, angket disusun dengan 25 pertanyaan untuk peserta didik dan 25 pernyataan untuk pendidik. Angket disusun sebagai berikut. Dari tabel 1 dan tabel 2 didapat 25 pernyataan yang diajukan dengan 6 level. Setelah dilakukan penyebaran, didapatkan hasil dari angket tersebut, kemudian dijelaskan pada tabel berikut. Dengan memahami bagaimana skala yang akan dihitung, selanjutnya memasukkan perhitungan untuk skor dari angket yang telah disebarkan sebelumnya. Didapati ada 6 level alternatif jawaban yang memiliki frekuensi masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel 1.3 dan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa peserta didik dan pendidik sudah memahami pentingnya literasi digital dan mampu menggunakannya dengan baik. Dari angket kita juga tahu bahwa peserta didik dan pendidik merasa terbantu dengan adanya teknologi digital dalam proses pembelajarannya. Pendidik dan juga peserta didik setuju bahwa dengan adanya literasi digital membantu mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif.
Pendidik dan juga peserta didik merasa bahwa dengan adanya ruang digital memudahkan mereka dalam berkolaborasi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkreativitas dengan banyak orang, dengan tim, dengan peserta didik, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, peserta didik dan pendidik juga sudah memahami mengenai adanya Undang-Undang ITE yang membatasi kebebasan mereka dalam berekspresi dan juga berpendapat di dalam ruang digital. Kemudian, pendidik juga sudah bisa menggunakan teknologi digital dalam pembuatan konten-konten pembelajaran melalui konten digital. Nah, jika dilihat dari hasil penelitiannya, maka diketahui bahwa MAN Laboratorium Kota Jambi sudah termasuk dalam kategori baik dalam memahami literasi digital. Baik peserta didik maupun pendidik sudah mampu menggunakan teknologi digital dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreativitas. Selain itu, pendidik juga mampu mendorong pembelajaran dalam bentuk pemecahan masalah, berkolaborasi, berkreativitas, dan lain sebagainya dalam mewujudkan tujuan dari pembelajaran abad 21. Nah, di sini ada beberapa peran lembaga pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata baik. Oleh karena itu, perlu adanya perkembangan dan juga perbaikan di bidang pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan literasi digital dalam dunia pendidikan adalah dengan adanya sosialisasi dan workshop dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, adanya penekanan khusus dalam pemahaman Undang-Undang ITE sehingga menggunakan teknologi dengan lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab. Selain itu, juga adanya konten yang disebarkan di dunia pendidikan jauh dari ujaran kebencian, pornografi, dan hal-hal negatif lainnya. Untuk pemerintah, diharapkan dapat memberikan kebijakan dalam kurikulum yang tepat. Tidak perlu adanya perubahan yang dilakukan setiap tahun. Yang penting, seharusnya adalah bagaimana satu kurikulum dapat menyelesaikan semua masalah yang ada. Karena pada dasarnya, peserta didik tidak perlu memahami perubahan kurikulum di setiap tahunnya, tetapi perlu adanya kurikulum yang lebih menekankan pada proses penyelesaian masalah, kolaboratif, komunikasi, dan kreativitas dari peserta didik itu. Sekian penjelasan artikel dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.